Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayanti. Saya mengajar di TK Kalimusodo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Di kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan aksi nyata saya yang berjudul menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu kurikulum. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi, dapat dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar. Diibaratkan jantungnya pendidikan, jika lemah maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa membuat fatal. Begitu pula dengan kurikulum, apabila kurikulum itu lemah maka proses pendidikan tidak akan berjalan optimal. Tercantum juga di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19. Menurut Pratt Taylor, dalam bukunya yang berjudul The Basic Principle of Curriculum, mengungkapkan ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, konten. Yang ketiga, metode atau cara. Dan yang keempat adalah evaluasi. Lalu, klasifikasi komponen kurikulum terdiri dari 1. Tujuan pembelajaran, 2. Panduan pedagogi, 3. Panduan asesmen. Kemudian kita akan membahas tentang peran dan fungsi kurikulum. Yang pertama yaitu mewarisi nilai budaya yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dan kontekstual sebagai kontrol sosial. Mengapa kurikulum harus berubah? Yaitu 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memahami kebutuhan siswa. 3. Agar dapat menyiapkan generasi visioner. Lalu apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kemudian ada beberapa hal yang menjadi isu kekinian, yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Kerangka dasar kurikulum merdeka meliputi 1. Tujuan pendidikan nasional, 2. Profil pelajar Pancasila, 3. Struktur kurikulum, 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen, dan 5. Capaian pembelajaran. Adaptasi kurikulum. Sejatinya, kurikulum itu harus bisa terhubung dengan pembelajaran di kelas. Namun, terkadang konteks satuan pendidikan yang beragam dari Sabang sampai Merauke membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Oleh karena itulah, makanya kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah secara nasional harus diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Di sini dijelaskan kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik keadaan kontekstual dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Komponen KOSP meliputi 1. Karakteristik satuan pendidikan, 2. Visi yang artinya tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang mendasari pembelajaran. Misi yang artinya cara sekolah dalam mencapai tujuan. Lalu ada tujuan. 3. Perencanaan pembelajaran yang mencakup A. ATP, B. Asesmen, C. Modul ajar, D. Media ajar, E. Program prioritas satuan pendidikan. Juga ada pengorganisasian pembelajaran yang mencakup A. Muatan kurikulum, B. Beban belajar, C. Program intrakurikuler. Pada satuan PAUD, proyek disatukan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ada ekstrakurikuler, D. Proyek penguatan profil Pancasila. Yang terakhir yaitu sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Lalu ada 5 prinsip pengembangan KOSP. Yang pertama harus berpusat pada murid. Kedua, kontekstual. 3. Esensial. 4. Akuntabel. Dan kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kesimpulannya, dokumen KOSP merupakan dokumen yang dinamis mengikuti perubahan dan kebutuhan satuan pendidikan. Nah,
Demikian pemaparan aksi nyata saya. Saya juga telah melampirkan link umpan balik atau dapat menjawab pertanyaan di bawah ini dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe pada channel YouTube saya. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.